Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kita sampai detik ini. Kita mengucap syukur juga 2 minggu yang lalu kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus atau Hari Raya Pentakosta. Dan saat ini, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan mengenai makna Pentakosta itu. Pembacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13, di bawah satu tema, yaitu makna Pentakosta. Makna Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari yang sangat penting bagi orang Yahudi dan juga bagi orang Kristen. Pentakosta dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunaninya adalah Pentekonta, yang artinya 50. Kata ini berkaitan erat dengan kata Ibrani Chag Shavuot, yang berarti hari raya 7 minggu. Itu tercatat di dalam Imamat pasalnya yang ke-23. Dalam perjanjian lama, hari raya Pentakosta adalah hari di mana roti-roti pertama yang terbuat dari gandum hasil panen yang baru itu harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban. Di samping itu orang-orang juga harus mempersembahkan 7 ekor domba yang tidak bercacat sebagai korban wangi-wangian, korban bakaran wangi-wangian bagi Tuhan. Juga seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Nah, dalam perjanjian baru, hari raya Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus atau hari turunnya Roh Kudus, di mana saat itulah gereja lahir, tepatnya di hari ke-50 Tuhan Yesus bangkit. Pertanyaannya bagi kita, apakah makna Pentakosta bagi orang-orang percaya? Apakah selama ini kita sudah memaknai dengan benar Pentakosta itu? Nah, pada hari ini ada beberapa ayat juga yang akan kita baca dalam perenungan kita. Kita mulai dari bagian yang pertama. Pertama, Pentakosta menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan Yesus menepati janji-janjinya. Pentakosta menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan Yesus menepati janji-janjinya. Sebelum kematiannya, Tuhan Yesus sudah berjanji kepada para murid bahwa Ia akan mengirimkan seorang penolong yang lain bagi mereka. Itu kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan kedatangan penolong itu hanya akan terjadi setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu dapat kita baca di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Inilah janji Tuhan kepada para murid sebelum Ia meninggal, sebelum Ia mati. Dalam Yohanes 14 ayat 16 yang sudah kita baca tadi, Roh Kudus disebut Parakletos atau penolong yang lain. Ada 2 kata Yunani yang berarti yang lain, yaitu yang pertama itu adalah alos, dan yang kedua itu heteros. Yang pertama alos, yang kedua heteros. Tetapi makna alos dan juga heteros ini sangat berbeda. Kata alos yang pertama tadi, kata alos itu menunjuk pada yang lain dari jenis yang sama. Sedangkan heteros menunjuk pada yang lain dari jenis yang berbeda. Menunjuk pada yang lain dari jenis yang berbeda. Nah, saya punya contoh di sini. Saya punya sebotol aqua. Tetapi saya ingin aqua yang lain. Saya ingin minum aqua yang lain. Tetapi di sini jenisnya sama dengan yang saya pegang pertama. Jenisnya sama dengan yang saya pegang di awal. Maka itu disebut alos. Sedangkan kalau saya mau minum minuman yang lain yang berbeda dari aqua tadi, itulah yang disebut heteros. Inilah yang disebut heteros. Ini jenisnya berbeda dengan aqua. Jadi kalau jenisnya sama itu disebut alos, tetapi kalau jenisnya berbeda itu disebut heteros. Nah, saya harap Bapak Ibu semua dapat memahaminya. Nah, kata yang lain
Yang dipakai untuk Roh Kudus di sini memakai istilah allos yang menunjuk pada seorang yang lain dari pribadi Trinitas. Jadi saat Tuhan Yesus menyebutkan Roh Kudus sebagai penolong yang lain yang akan datang setelah ia naik ke surga, menunjukkan bahwa Roh Kudus mempunyai jenis dan kualitas yang sama dengan Tuhan Yesus. Mereka sejenis dan mereka punya kualitas yang sama. Nah, itulah yang Tuhan Yesus janjikan kepada murid-muridnya, bahwa ketika saya pergi nanti saya akan mengirimkan seorang penolong yang lain kepada kamu, tetapi dia, Roh Kudus, punya kualitas yang sama seperti saya. Seperti itu. Nah, peristiwa ini mengingatkan setiap orang-orang percaya bahwa Tuhan Yesus menepati janji-janjinya. Dulu ribuan tahun lalu Tuhan Yesus menepati janjinya yang mengirimkan seorang penolong, seorang penghibur bagi murid-muridnya, dan itu juga bagi kita sampai saat ini, yaitu Roh Kudus. Yang berarti kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut dengan janji-janji Tuhan yang lain, karena pastilah akan Tuhan genapi. Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan selalu menggenapi janji-janjinya. Kita hanya perlu sabar dan menunggu sampai waktunya tiba. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua, Pentakosta mengingatkan kita bahwa Kristus adalah kepala gereja. Pentakosta mengingatkan kita bahwa Kristus adalah kepala gereja. Gereja dalam bahasa Yunaninya adalah eklesia, yang artinya persekutuan dari orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Itu kita baca bersama-sama dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, hadirnya gereja di tengah-tengah dunia ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi gereja hadir di tengah-tengah dunia ini karena karya Roh Kudus. Lewat peristiwa Pentakosta yang terjadi di kota Yerusalem ribuan tahun yang lalu, itulah gereja hadir. Pertama kalinya gereja hadir lewat peristiwa itu. Pencurahan Roh Kudus atas orang percaya menjadi titik awal lahirnya gereja di tengah-tengah dunia ini. Persekutuan orang percaya mulai terbentuk komunitasnya dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Yang awalnya 120 orang hadir pada peristiwa Pentakosta, kemudian bertambah lagi menjadi 3.000 jiwa, dan pada akhirnya oleh karena tuntunan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, gereja pun hadir di berbagai belahan dunia sampai saat ini. Kristus yang adalah kepala gereja, Dia yang membentuk gereja melalui karya Roh Kudus di dunia ini, adalah kepala gereja yang senantiasa memelihara keutuhan dan kesatuan tubuhnya. Ia menguduskan, Ia memberikan karunia-karunia, dan juga Ia memberikan kuasa bagi umat percaya supaya dapat saling menolong, saling menopang satu sama lain, sehingga tetap menjadi terang, tetap menjadi kekuatan, tetap menjadi pegangan di tengah-tengah situasi dunia yang kacau saat ini. Itulah Kristus yang adalah kepala gereja. Yang ketiga, Pentakosta mengingatkan kita bahwa amanat agung itu harus dilaksanakan. Pentakosta mengingatkan kita bahwa amanat agung itu harus dilaksanakan. Amanat agung adalah misi gereja yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-28, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bukan bersifat sementara atau hanya pada zaman itu atau hanya pada saat itu, tetapi tetap berlaku sampai pada akhir zaman. Berlaku sampai pada akhir zaman. Hal ini berarti gereja mengemban tugas yang sangat penting, yaitu menjadikan semua bangsa
murid Kristus, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja sudah mengirimkan Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi kita, memberikan karunia-karunia kepada kita, juga kuasa. Tujuan dari karunia-karunia Roh itu untuk apa? Tujuannya diberikan kepada kita itu untuk apa? Untuk memampukan setiap kita, memampukan orang-orang percaya melakukan berbagai bentuk pelayanan, untuk pembangunan tubuh Kristus. Dengan pertolongan Roh Kuduslah kita diperlengkapi untuk melayani dan bersaksi bagi Dia selalu. Jadi, amanat agung ini haruslah kita laksanakan. Pentakosta mengingatkan kita bahwa amanat agung yang Tuhan berikan bagi kita itu haruslah kita laksanakan. Apakah kita sudah melaksanakannya selama ini? Itu pertanyaan bagi kita masing-masing pribadi. Kesimpulannya bagi kita adalah peristiwa Pentakosta menjadi pengingat bahwa Yesus Kristus senantiasa menepati janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Ia juga yang adalah kepala gereja, memberikan penolong bagi kita untuk menolong umatnya dan memperlengkapi umatnya, sehingga kita semua siap untuk mengemban amanat agung yang Kristus berikan. Siapkah kita menjalankan tugas ini? Jangan takut, jangan khawatir. Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita renungkan dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita semua.